Jadi di episode kali ini, nah kita masih membahas koleksinya dari apa saya ya guys. Jadi di sini ada apa nih? Pedang apa keris nih? Wah, ini pedang ini kak. Kalau ini model pedang ya. Pedang apa nih? Berarti ini kalau dari keris kan namanya warangka. Kalau ini namanya sama juga? Ya warangka pedang. Cuma ini dibungkus perak ya. Dibungkus perak, full perak. Ini dari atas, dari dadarnya. Dalamnya sih ada kayunya, gitu ada kayu, tapi dibungkus dengan perak full. Gitu ya. Kayunya berarti di dalam dadarnya ini. Nah, di dalam dadar sama di dalam ini. Fungsi kayunya itu buat apa? Nah, kayu itu kan ya memang untuk dasarannya ini tuh kak. Kalau misalkan dasaran untuk nempelin ininya, peraknya. Berarti perak itu cuma lapisan sebenarnya. Lapisannya, dua lapisannya. Ya. Pedang. Oke. Apa ini? Kalau pedang ya, pedang itu juga ada dapurnya ya. Ini kalau dapurnya ini dapur Suduk Maru ini. Nah, Suduk Maru ini modelnya kayak begini nih. Ini agak mendatar, naik agak turun begini. Ini, nah ketajamannya ada di bawah, yang bawah sini semua tajam. Kalau yang atasnya cuma dari sini sampai ke bawah. Namanya ini pedang Suduk Maru. Ini memang standar Jawa ya, pedang-pedang. Pedang itu ada yang pedang luwuk, ada Suduk Maru, ada pedang salet segala macam. Jadi tetap ada dapur-dapurnya. Kalau ini yang Suduk Maru. Ada model pedang Larbango, ada tengkek, ada segala macam. Macam-macam pedang. Kalau dari ini model kayak gini. Kalau pamornya ini pamor udan mas ini kak. Nah ini yang sangat langka kan. Pamor udan mas, pamor yang konon katanya pembawa kerejekian gitu, konon katanya. Tapi ya apa percaya aja lah gitu kan. Tapi namanya juga udan mas gitu. Nah udan mas itu tetap modelnya adalah bulat-bulat. Bulat 2 1 2 1 kayak kartu domino itu kan 2 1 2 1 ini kan kelihatannya. Ini 2 1 2 1 2 1. Cuma ini karena saking tuanya enggak terlalu ini ya, gitu kelihatan. Iya, ini udah sepuh sekali karena ini kalau ini melihat dari model materialnya ini diperkirakan ini buatan Madura Sepuh yang dibuat zaman eranya Majapahit ini. Kalau lihat bilahnya yang kecil gini kan, yang langsing ke atas segala macam ini dan yang meruncing ke atas ya. Merancang ke atas ini eranya era Majapahit. Tapi kalau dilihat dari materialnya ini ciri khas dari model-model buatan Madura Sepuh gitu. Suduk Maru, dan biasanya orang yang menggunakan pedang kayak begini ini perwira kerajaan ini. Kenapa kok yang keris dengan pedang itu berbeda? Padahal fungsinya juga pada zaman dulu kan sama-sama untuk berperang. Ada senjata. Simbol sendiri nggak sih? Oh pedang itu fungsinya buat orang yang profesinya gini. Mungkin dari profesinya, mungkin dari pekerjaannya, ya sama aja sih profesi pekerjaan. Kalau senjata itu tidak menurut papa nih ya, ini masih perkiraan juga ya. Itu tidak menunjukkan suatu profesi ya, tetapi memang sengaja senjata yang dalam bentuk yang berbeda. Tentunya fungsinya sedikit berbeda kan. Sama-sama senjata tapi fungsinya berbeda, kayak tombak gitu. Tombak itu kan biasanya dengan gagang yang panjang. Nah itu pasukan-pasukan perang yang pertama kali yang dikeluarkan kan pakai tombak. Biasanya pasukan perang itu bawa tombak, bawa pedang, sama bawa keris kan begitu. Nah senjata pertama untuk bertarung tombak dulu kan, karena ini panjang yang dipegang, dan ini kan pegangan atau disebut landean. Panjang. Nah kalau ini sudah misalkan landainya patah segala macam atau dia terjatuh dan sebagainya, baru pakai pedang, tarung pedang, gitu.
Kalau ini udah patah juga terakhir apa? Baru keris. Keris itu terakhir sebenarnya. Terakhir pada saat tarung jarak pendek. Pedang jarak pendek juga ya, tapi kan lebih agak panjang karena posisi sebenarnya kalau pedang-pedang itu juga lebih panjang daripada makanya itu kenapa kok keris itu sering kayak busana adat Jawa itu kan taruhnya pasti di belakang. betul. Pernah di samping gitu kan. Kalau penggunaan keris itu macam-macam Kak. Kalau misalkan yang di belakang itu biasanya kalau pada saat kondisi damai. Kondisi damai ditaruh di belakang begini. Tapi kalau pada saat perang itu taruh depan. Oh, taruh depan. Iya, pada saat berperang. Kayak kita lihat gambar-gambarnya Pangeran Diponegoro. Kerisnya nggak di belakang tuh, depan. Ya kan, waktu peperangan. Terus Jenderal Sudirman ya kan, dia perang kemana-mana waktu gerilya itu kan juga bawa keris. Kerisnya itu taruh depan. Karena pada saat berperang itu di depan. Kadang ada juga yang ditaruh di samping. Jadi ada Ya, jadi tinggal ngambil tempatnya, ada tempatnya ditaruh di samping. Berarti Gitu. sebenarnya tuh dulu tuh ya tergantung gimana caranya, yang penting pedangnya tuh kecabutnya cepat. Betul, pada saat perang. Kalau di belakang itu masa damai biasanya, masa damai. Nah, terus warangka itu juga mempengaruhi. Tergantung dari situasinya, acaranya saat acara resmi itu biasanya yang pakai ladrang itu yang agak panjang-panjang, yang indah gitu kan. Kalau perang mana ada kayak gitu kan, repot tuh. Nah, biasanya kalau pas sehari-hari nggak perang itu pakainya yang gayaman itu karena praktis, nggak mengganggu gerak gitu. Nah, terus ada satu lagi warangka sandang walekat. Nah, nanti di episode berikutnya itu nanti Papa kasih contoh yang kayak sandang walekat. Sandang walekat, nah biasanya justru malah untuk berpergian segala macam itu pakai yang sandang. Kalau perang-perang itu kan juga pakai itulah karena praktis, ya kan, praktis bawanya. Pas narik gini kecantol, Betul. belum kejabut udah melayang. Jadi memang tosan aji itu macam-macam, nggak hanya keris. Tosan aji itu artinya apa? Tosan itu kan besi senjata, aji itu yang besi aji. Jadi dia mempunyai nilai kualitas yang bagus gitu. Jadi tosan aji itu barang-barang yang terbuat dari logam dan memang untuk senjata. Jadi salah satunya ya pedang ini. Nah, kalau dari bentuknya sendiri nih kan, yang bawah sini kan lancip nih, lancip semua. Yang atas setengah aja yang lancip. Ini apa sih tujuannya tuh, hanya cuman sebagai identitas apa mungkin ada fungsi lainnya? Fungsi lainnya itu maksudnya biar apa ya, mungkin supaya kita megang, orang yang punya megang tuh gimana ya, aman gitu loh, ada titik amannya, ada titik enggak amannya. Kalau kayak gini kan gimana ya? Oke, maksudnya fungsi. Kenapa kok modelnya di bawah ini tajam, terus ini nggak cuma bawahnya doang gitu kan? Kalau pedang sabet biasanya yang tajam bawahnya, pedang lameng itu yang tajam bawahnya. Nah, kalau yang tajam bawah itu kita ngelihatnya adalah fungsional aja. Fungsinya apa? Untuk nyabet begini kan. Bukan untuk penusuk. Bukan untuk penusuk. Nah, kalau yang ini kan tajamnya atas bawah, ini untuk penusuk, Pak. Nah, posisi untuk menusuk ini ya ini biasanya untuk perwira-perwira. Kalau misalkan militer zaman dulu pasukan-pasukan perang ini untuk perwira, model-model kayak begini ini. Karena memang dia tidak cuma untuk menyabet begini, tapi juga untuk menusuk. Tapi kalau biasanya yang pedang sabet gitu ya, pedang sabet itu kan biasanya begini agak melengkung ke atas ini kan. Panjang melengkung ke atas, itu tajamnya cuma di bawah. Yang di atasnya enggak, itu memang buat nyabet, tarung langsung bertarung. Cuma memang kalau yang model-model kayak begini itu lebih ke model-model pusaka ya. Model-model pusaka. Jadi kalau yang ada bentuk-bentuk tertentu ini kan ada indah gitu kan, ini kan bagus. Ini lebih cenderung untuk pedang-pedang pusaka. Kalau misalkan pedang sabet itu ya memang pedang tempur untuk peperangan. Biasanya bukan pusaka kan. Kalau pusaka itu
sebenarnya lebih berfungsi untuk piandel. Piandel itu apa? Untuk pegangan aja, untuk mempertebal keyakinan diri saja. Tetapi kalau misalkan dia memang untuk senjata, entah untuk bertarung kan, yang penting kuat lah. Kalau benturan, maneman lah. Enggak. Ya sayang. Yang udah bagus-bagus kok malah buat ya mesti kayak gitu. Iya, karena kalau misalkan buat tarung beneran kan ini nanti bisa patah. Terus nanti kroak-kroak hilang. Ini lebih model-model kayak begini nih memang untuk ya lebih ke seremonial, jabatan. Kan kayak misalnya kayak sekarang ini seragam militer, ya kan bawa misalkan bawa ada senjata ada segala macam itu kan yang bagus-bagus itu kan. Nah itu lebih ke uniform untuk ke seragam gitu ya, untuk jabatan. Gitu Kak. Kalau fungsi ya tetap ini senjata gitu, tetapi fungsi itu bergeser ya. Seiring zaman-zaman. Perkembangan zaman jadi bergeser. Kalau misalkan keris dulu senjata ya, tapi setelah ada senjata api, kalau mau tetap ngeyel nekat berperang pakai keris, ya kalah pasti kan. Belum mendekat sudah tembak jarak jauh gitu. Sehingga apa? Fungsinya sudah tidak menjadi senjata lagi, menjadi piandel, dan sekarang kalau keris semacam ini kan jadi pelengkap busana. Terus kayak misalkan pistol senapan zaman VOC dulu. Sekarang berubah fungsi, nggak mungkin tuh dipakai senjata kan. Kenapa? Karena sekarang sudah senjata itu canggih, itu jadi apa? Barang antik, jadi koleksi, jadi hiasan. Begitu, jadi berubah fungsi, jadi sejarah. Jadi ya kayak begini ya oke. Ini buat senjata, balik ke senjata lagi ya bisa gitu, tetapi kalau memang untuk bertempur berperang ya sudah tidak zamannya lagi. Makanya bergeser jadi pusaka, dipusakakan. Kalau buat papa ya ini kenang-kenangan dari peninggalan nenek moyang kita yang dulu bisa membuat dengan kualitas sebegini bagusnya. Ya ini harus kita rawat sampai sekarang. Bertahan. Iya, ratusan tahun. Jadi ya kalau ini zaman Majapahit ya 700 tahun. Enggak ada, 500-an tahun ya. Ya, 500, 600 tahun lah kan. Ya 600 tahun lah. Ini masih keutuhannya masih sangat bagus. Ya. Ya, enggak bisa lihat. Awas. Itu tajam, masih tajam itu. Nah, itu kan diwarangi itu, dikasih warangan sehingga tetap keluar memilah antara pamornya yang warnanya agak kayak keperakan itu kan, terus agak kelabu itu, terus ada yang hitam, yang agak gelap hitam itu besi, terus yang di pinggir-pinggir itu bajanya itu masih kelihatan kelabu itu bajanya. Jadi memang ini terdiri dari 3 unsur logam, jadi besi, baja, sama pamornya meteor. Nah itulah yang membuat ini tetap meteor itu yang abu-abunya, yang keperakan itu, abu-abu keperakan. Iya. Nah, itu meteor itu. Kalau yang model-model sampai mengkilat-mengkilat itu memang dulu dari batu meteor. Ini kekuatannya boleh setipis ini masih kuat, masih kokoh, ya kan? Dan ringan. Pedang ini pusakanya, gitu Kak. Bagus, ini peraknya masih asli dapatnya. Dan ini jadi busana kelengkapan pakaian adat lah kalau sekarang. Iya. Gitu. Dan ini yang biasanya sih yang untuk pamor-pamor semacam ini yang jarang. Biasanya paling ya mulet semongko kayak gitu-gitu kan. Tarik sis semongko. Nah kalau ini yang udan mas ini yang betul-betul papa baru lihat dan belum pernah papa lihat lagi. Ada yang pedang udan mas, jarang banget. Ya, papa ada beberapa, tapi kalau yang udan mas ya cuma ini. Pedang udan mas. Ya, oke guys, itu dulu sekian dari episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah like, comment, and subscribe dan dukung kita terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.